Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan lagu puji-pujian sukacita karena Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Mari kita naikkan pujian, dalam Yesus kita bersaudara. Saudaraku, sukacita dalam Yesus tidak akan bisa dihentikan atau dimatikan oleh apapun. Virus corona yang menular dan mematikan pun tidak akan mampu mematikan sukacita kita karena kemenangan telah kita miliki dalam Tuhan Yesus. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Ku Menang. Saudaraku, mari hening, beningkan hati dan pikiran. Kita memasuki rumpun menghadap Tuhan Yesus yang telah bangkit dan hidup. Dia pun sekarang hadir di tengah ibadah Paskah keluarga kita. Silakan bersaat teduh.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Pembimbing pada saat ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 54b sampai dengan ke-57 yang berbunyi demikian. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Doa di hari Paskah. Ya Bapa, di kemarin dan kemarin lagi, kami menangis, seluruh alam ciptaan menangis, meratap sedih memandang pada yang tersalib, Anak-Mu, Yesus, Mesias dan Penebus. Dia tersalib karena menanggung salah, khianat dan dosa kami. Dia tersalib karena ditolak dan disingkirkan oleh dunia ciptaan. Bagaikan saudara-saudara kami, korban COVID-19 yang masih sakit, bahkan yang telah mati. Mereka ditolak dan tersingkir dari khalayak. Tiada teman dan handai taulan. Semua lari, menyingkir karena takut mencekam. Ya Bapa, di kekinian pagi ini, kami sekeluarga Engkau bangunkan untuk menghirup damai taman yang sunyi, menjemput fajar hari baru dalam madah kemenangan. Karena kubur dan maut telah dikalahkan, Engkau telah membangkitkan Yesus dari mati yang tak berperi. Yesus Tuhan kami telah bangkit. Ya, Dia bangkit untuk menghapus air mata para orang tua, anak, kakak, adik, suami, istri, opa, cucu, kami semua, karena kehilangan yang dicintai di masa pandemi. Dia bangkit untuk memberi hidup baru dan harapan baru. Ya Yesus telah bangkit. Bangkitkanlah kami untuk menatap hari esok. Bangkitkanlah asa di tengah raga yang makin payah. Hidupkanlah iman dan imun di tengah pandemi yang masih mengancam. Dalam sujud yang penuh damba, kami berseru, nyatakanlah kuasa kehidupan-Mu. Dan matikanlah sebaran COVID-19 dari bumi dan negeri pertiwi, agar kami dapat bernyanyi dan beribadah bersama lagi, agar kami bisa bekerja dan bersekolah lagi, merendah hidup dan bakti yang penuh arti, syukur dan termulia nama-Mu, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Surga
Berita kebangkitan Yesus yang dinyatakan dalam Matius pasal 28 ayatnya yang pertama sampai dengan 18 yang berbunyi, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihat tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Janganlah takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Inilah saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Akal budimu kau siapkanlah, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari berdoa, minta Roh Kudus menuntunmu. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sertailah jalan ibadah kami pada saat ini, dan mampukanlah kami untuk dapat mengerti tugas dan panggilan kami di dalam dunia ini.
Untuk akhirnya firman Tuhan yang kami baca dan renungkan dapat kami berlakukan di dalam tugas pengutusan kami. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan untuk berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Perjanjian Baru, Kitab Injil Markus 16 ayat 1 sampai 8, yang mengatakan demikian. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Salam sejahtera bagi kita semua. Bacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Tadi kita sudah dengar sama-sama dibacakan oleh salah seorang presbiter kita. Tema bacaan kita saya mencoba memberikan judul yaitu Karya Keselamatan Allah. Saya akan memulainya dengan ungkapan dari seorang rasul yang dipilih karena perbuatan yang begitu jahat terhadap orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus pada waktu itu. Yaitu dari Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-58. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Tentunya kita masih ingat kejadian apa yang dialami apa yang terjadi pada saat itu, yaitu ketika Stefanus mati. Alasan mengapa saya mengawali khotbah Paskah pada pagi hari ini dengan Kisah Rasul pasal 7 ayat 58, karena apa yang dikatakan oleh Saulus yang kini menjadi Paulus karena tugas kerasulannya kepada orang-orang Yunani atau orang-orang yang tidak bersunat sungguh amat luar biasa.
Sebagai seorang rasul yang dipilih Allah, ia adalah rasul yang lain daripada yang lain. Selama 13 tahun kerasulannya dipertanyakan, tetapi ia sungguh-sungguh ingin memberikan yang terbaik kepada Allah hingga akhir hayatnya. 1 Korintus pasal 15 ayat 14 yang mengatakan begini. Tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaanmu. Oleh karena itu, kita baca pada saat ini bacaan kita. Pagi-pagi benar, nampaknya agak sulit untuk dapat dimengerti karena kalimat selanjutnya mengatakan begini. Setelah matahari terbit, kita kesampingkan hal tersebut. Kita lihat tujuan dari ketiga wanita itu datang ke kubur Yesus adalah untuk meminyaki tubuh Yesus, agar proses pembusukannya tidak terlalu cepat. Dan hal ini adalah lumrah pada saat itu, di mana selain rempah-rempah atau hal merempahi, mereka juga membawa minyak wangi agar harum selalu bau mayat Yesus. Apa yang dilakukan oleh ketiga Maria itu mendapat kritikan dari kalangan gereja mula-mula pada saat itu, yang mempertanyakan kemana murid-murid Yesus, mengapa ketiga wanita itu yang lebih diangkat. Nanti kita akan tahu jawabannya. Ketiga wanita itu tanpa berpikir panjang berlari menuju ke Bukit Zaitun, tempat di mana Yesus dikuburkan. Tidak terpikir oleh mereka bahwa kubur itu disegel oleh Pilatus dan menutupnya dengan batu besar serta dijagai oleh para tentara Yunani pada waktu itu. Pertanyaan itu muncul begitu saja dalam perjalanan mereka ke kubur, atau tiga orang Maria itu ke kubur. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan menggulingkan batu bagi kita dari pintu kubur? Oleh karena itu mereka terkejut ketika melihat batu itu sudah terguling, lalu mencoba untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih dan berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ada apa dengan Nazaret? Bandingkan dengan Markus 14 ayat yang ke-67. Engkau selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Kita ingat kisah itu, kisah di mana Petrus menyangkal Yesus pada waktu penyalibannya, sebelum penyalibannya. "Jangan takut, ia telah bangkit," kata malaikat itu kepada Maria. "Katakanlah apa yang kamu lihat ini kepada murid-muridnya dan kepada Petrus." Mengapa Petrus, murid yang telah menyangkal Yesus? Perhatikan dan bandingkan kisah-kisah kebangkitan Yesus dalam kitab-kitab Injil lainnya. Hanya kitab Markus yang memakai nama Petrus. Hal ini mau menandakan memperbaiki hubungan Petrus dengan Yesus yang dia sangkal itu, dan ingin memberitahu akan peran seorang laki-laki guna menyampaikan berita ini selanjutnya. "Ia pergi mendahului kamu ke Galilea, tempat pertama mereka bertemu dan diajak untuk menjadi penjala manusia," dan apa yang Yesus katakan sebelumnya dalam kitab Injil Matius pasal 14 ayat ke-8. "Aku akan mendahului kamu ke Galilea." Lalu mereka pun pergi meninggalkan kubur itu, meskipun mereka masih belum bisa berkata apa-apa karena ketakutan masih melanda dalam diri mereka. Saudara-saudara dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada kalanya kita ragu, bahkan tidak percaya akan apa yang diperbuat oleh Allah kita. Kidung Jemaat 378 yang berjudul "Yang Diperbuat Allahku". Tidak ada rancangan jahat, karena kejahatan itu asal dari iblis, termasuk apa yang kita alami saat ini, di mana virus COVID-19 atau corona menjadi momok yang menakutkan. Belum juga terkena, tetapi ketika kita memikirkan terus-menerus menyebabkan imun dalam tubuh kita menurun dan menjadi sakit. Padahal dahulu sakit batuk, pilek, demam, atau sakit kepala adalah sakit yang sering disampaikan ketika kita tidak hadir dalam ibadah. Coba kalau saat ini hal itu kita sampaikan, tentu jawabnya adalah isolasi dahulu. Dan kita tahu masa isolasi itu berapa lama? 14 hari. Oleh karena itu tetaplah berpikir positif agar imun dalam tubuhmu tetap terjaga.
Yakin dan percayalah, masih banyak rencana Allah dalam hidup kita yang ingin Allah perlihatkan dalam hidupmu. Seperti misalnya, engkau melihat anak-anakmu menikah dan membina hubungan rumah tangga, sama seperti orang tuanya dahulu. Mereka melihat anak-anak mereka setelah dipersatukan, bahkan hingga pada cucu mereka, yaitu anak-anak itu memiliki keturunan. Dan dari sanalah baru kita menyadari bahwa sungguh dahsyat karya keselamatan yang Allah berikan dalam hidup kita. Dan oleh karena itu, tetaplah setia dalam keyakinanmu pada Yesus Kristus, karena Ia tidak akan pernah meninggalkan dirimu. Selamat Paskah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anak Allah turun ke dunia, mengasihi, mengampuni, dan menebus seluruh hidupku. Kubur yang kosong bukti kebangkitannya. Ku tak cemas akan hari esok, khawatir pun hilang lenyap. Sekarang hidupku makin bermakna, karena Yesus hidup, aku pun hidup. Oh manisnya bersama Yesus, aku tentram, bahagia, terjaminlah masa depanku. Hidupku jadi baru oleh hidupnya. Ku tak cemas akan hari esok, khawatir pun hilang lenyap. Sekarang hidupku makin bermakna, karena Yesus hidup, aku pun hidup. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk tertuju pada doa syafaat yang akan saya bawakan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan sembah melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa yang pada pagi hari ini kami ingat rayakan kembali hari kebangkitannya. Hari penggenapan daripada nubuatan para nabi terjadi di dalam diri Yesus Kristus, di mana pada hari Jumat lalu Engkau mati di kayu salib dan Kau bangkit pada hari yang ketiga. Itu merupakan satu kabar sukacita di dalam kehidupan keberimanan kami, di mana mengatakan bahwa janji Allah selalu digenapi. Allah setia menyertai umatnya, dan kesetiaan Allah itu diperlihatkan di dalam diri Yesus Kristus, putranya yang tunggal. Dan oleh karena itu pada pagi hari ini, di pagi Paskah ini, kami ingat rayakan kembali akan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan keberimanan kami, di mana pada saat ini satu persatu warga jemaat-Mu, mereka telah mempersiapkan hati dan pikiran mereka dalam ibadah yang dilaksanakan di rumah-rumah jemaat-Mu. Kiranya Engkau berkati, tidak mengurangi rasa hormat kami kepadamu lewat peribadahan persekutuan, tapi inilah kami, karena kondisi dan keadaan yang saat ini tidak memungkinkan,
untuk kami bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama dalam bentuk ibadah di gedung gereja-Mu. Ya Bapa, seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini pada saat ini tengah merasakan apa yang disebut dengan wabah corona atau COVID-19. Ya Bapa, Engkau luputkan kami, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Dan oleh karena itu di dalam doa kami mohon padamu, Engkau berikan kekuatan dan kesehatan bagi kami selalu, agar kami dapat selalu memuji dan memuliakan nama-Mu lewat perbuatan, lewat apa saja yang Engkau kehendaki di dalam diri kami. Dan kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam kondisi sakit pada saat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau bersama-sama dengan mereka. Engkau menjamah mereka satu persatu agar mereka dapat disembuhkan. Bagi mereka yang telah positif dinyatakan terkena virus corona, Tuhan Yesus, Engkau berkati agar mereka dapat disembuhkan atau dapat dipulihkan. Kami berdoa untuk garda terdepan, yaitu para dokter atau para medis. Engkau berkati usaha-usaha apa yang mereka lakukan, agar mereka dapat memberikan atau mencurahkan semua kemampuan mereka yang terbaik untuk akhirnya wabah corona atau COVID-19 ini dapat segera berlalu. Berkati segala usaha yang dilakukan oleh para medis sehubungan dengan menemukan formulasi apa atau hal-hal apa sehubungan dengan pemberhentian daripada wabah COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan memakai para medis yang ada untuk mereka dapat memberikan yang terbaik, baik bagi mereka yang sakit dan untuk hal-hal ke depannya, khususnya hal penemuan vaksin untuk memberhentikan wabah virus corona ini. Ya Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, khususnya mereka yang lanjut usia atau mereka yang dalam kondisi sakit. Kami berdoa untuk para orang tua kami, yaitu Pak Fauzan dan keluarga, Bu JB Siagian dan keluarga, dan Bapak Dartomo. Kiranya Engkau memberkati para orang tua kami ini. Engkau berikan kekuatan dan kesehatan dan tentunya semangat untuk dapat selalu memberikan yang terbaik, baik kepada keluarga maupun kepadamu sebagai ungkapan syukur hati mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam kondisi sakit. Kami berdoa untuk Pak John Tahapari bersama dengan istri dan keluarganya. Sekarang mereka berada di Jakarta. Tuhan Yesus, Engkau berkati proses kesembuhan daripada Pak John Tahapari ini, agar apa yang menjadi kerinduan kami untuk dapat berkumpul kembali dengan Pak John Tahapari di Bukit Zaitun Duri ini, kembali memuji dan memuliakan nama-Mu pun dapat terwujud kembali. Itu doa dan harapan kami yang kami panjatkan kepadamu. Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk Firman Banjarnahor. Ya Bapa, saat ini ia dipindahkan dari Polda menuju ke kesatuan yang baru, yaitu kesatuan Brimob. Kiranya Engkau berkati untuk akhirnya Firman dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan dapat memberikan kabar sukacita bagi mamahnya dan tentunya bagi kakak dan adiknya. Kami kena percaya saat ini Tuhan Yesus tengah bersama-sama dengan Firman Banjarnahor. Kami juga berdoa untuk para presbiter-Mu. Ya Bapa, saat ini kami tidak bisa langsung melayani jemaat-Mu, tapi kami kena percaya suatu saat nanti Engkau akan mengumpulkan kami kembali dalam bentuk persekutuan, dalam bentuk keberjemaatan, hingga akhirnya kami siap untuk dapat menjadi teladan dan kami siap untuk dapat melayani kembali jemaat-Mu. Berkati rencana-rencana kegiatan dalam gereja-Mu, kiranya Engkau berkati meskipun saat ini kami tidak dalam bentuk persekutuan, tapi kami akan percaya kerinduan untuk dapat memberi dalam bentuk persembahan pun dapat berlangsung atau dapat kami berikan yang terbaik kepadamu sebagai ungkapan syukur hati kami ya Bapa dalam setiap kali peribadahannya ya Bapa. Bapa berkati juga, kami berdoa juga untuk pemimpin CPI mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang ada di sekitaran kami, kiranya Engkau berkati agar mereka dapat bekerja sama untuk akhirnya dapat memberikan yang terbaik bagi para karyawan demi kesejahteraannya dan dapat memberikan yang terbaik kepadamu sebagai ungkapan syukur hatinya ya Bapa.
Berkati pemimpin kami mulai dari presiden sampai dengan staf dan jajarannya, sampai dengan RT RW yang di sekitaran kami untuk dapat membangun kesatuan di bumi NKRI ini ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa ungkapan syukur hati kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, agar kami layak membawa doa ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebangkitan Kristus memungkinkan kita memiliki hidup yang berarti. Itulah hidup yang mengasihi Allah dan sesama. Maka marilah kita wujudkan kasih kepada Allah dan sesama melalui persembahan sukarela guna pelayanan kasih dan keadilan. Kita menyanyi dari kitab Bakti 86 bait yang pertama dan ketiga. Setelahnya kita mengumpulkan persembahan dan selanjutnya kita lanjutkan dengan menyanyi bait yang keempat. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmatnya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, harta dan benda dicukupkan bagiku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, Bapa, kami bersyukur karena kebangkitan Tuhan Yesus membuat hidup kami berarti lagi. Terimalah persembahan sekeluarga kami sebagai wujud kesediaan kami untuk mempersembahkan hidup yang berarti bagi sesama demi kemuliaan-Mu. Berkatilah hidup dan kerja layan kami, dan jadikanlah kami saksi-saksi Kristus di dunia, agar melalui kami banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam pengutusan. Oleh karena itu marilah kita berdiri. Kita masuk dalam amanat. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah,
dialami umatnya, sukacita dan sejahtera dalam Kristus selamanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Utus kami juru selamat, menyebarkan kasih-Mu, agar dunia kan mengaku sumber hidup Engkaulah. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Kita akan menerima berkat. Oleh karena itu arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.